Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan lanjutkan ya pertemuan yang sebelumnya. Itu yang tadi kan kita ngebahas register secara basicnya gitu kan ya. Nah sekarang coba kita bahas uh, si dua fitur yang lainnya. Yang pertama dia tuh uh, kalau inputan user kosong maka tidak boleh register gitu kan ya. Yang satu lagi, kalau udah ada username-nya, maka tidak boleh register juga gitu. Nah, dua hal ini kita coba buatkan secara langsung gitu ya, secara singkat. Bagaimana sih logiknya? Pertama, kita coba fokus dulu. Jika di inputan user kosong, maka tidak boleh register ya. Nah, di sini boleh teman-teman dibuka register PHP-nya. Kita coba edit si kelas register.php-nya. Yang dimana kalau kayak gini kan ketika kita klik register maka akan memasukkan inputan gitu kan ya. Jadi di sini username-nya kosong dan masuk atas nama terdaftar atas nama username tadi gitu kan ya. Oke, sebentar apakah saya recording? Oke, aman. Nah, di sini kita coba buatkan logiknya terlebih dahulu ya. Berarti ada if ya. If inputan kosong maka kasih tahu nih inputan tidak boleh kosong. Yang else-nya berarti lanjutkan pendaftaran. Oke, sesimpel ini kita coba implement di PHP ya. Nah, di modul pun sebenarnya udah ada contohnya yang ini. Nah, dia tuh pakai function empty gitu ya dari bawaan di PHP-nya. Kita coba implement. Berarti di sini kita berikan kondisi if apa yang empty. Nah, kita kasih usernya jika empty atau passwordnya empty dan terakhir adalah namanya juga empty gitu kan ya. Maka berikan informasi script. Kita pakai yang ini. Form tidak boleh kosong. Nah, cukup kayak gini. Dan jika udah kayak gini berarti tidak melakukan apa-apa. Oke, kita buatkan else-nya. Nah, kayak gini. Rapihkan. Nah, beres ya. Jika inputan user kosong, maka memberikan alert dan selesai. Dia tidak akan melanjutkan insert into gitu kan ya. Atau tidak akan memasukkan data tersebut ke database kita. Coba kita tes. Sekarang saya refresh dan inputannya misalnya username-nya saya kasih, tapi passwordnya kosong dan juga namanya kosong. Register, form tidak boleh kosong, dan di dalam database itu tidak ada perubahan satupun. Harusnya seperti itu ya. Oke, sejauh ini logiknya dapat dan udah terimplementasi dalam coding gitu kan ya. Nah, ternyata fitur ini mudah untuk diimplement ya. Lalu, selanjutnya, coba kita buat yang kalau udah ada username-nya, maka tidak boleh register. Oke, kita fokus ya. Kalau udah ada username, nah, fokusnya kayak gini. Berarti dia harus cek dulu ke database bahwa datanya itu ada atau tidak gitu. Oke. Kalau yang namanya cek dulu ke database, berarti kita pakai query select from mana tuh? From tabel user. Where apa yang mau dicek? Oke, kita coba lihat dulu ya. Di sini ada 3 kolom. Kalau misalnya kita mau ngecek password, ya mungkin password sama dengan 1, 2, 3 gitu kan ya. Nah, ini gak make sense. Kurang tepat berarti kolomnya. Kalau yang name pun sebenarnya kemungkinan kan
nama itu gak unik ya. Ada nama yang sama mungkin di luar sana. Nah, mungkin ini kurang cocok. Yang dicocoknya itu adalah kolom username. Kalau misalnya username-nya udah ada, jangan sampai numpuk atau jangan sampai ada 2 username. Nah, seperti ini berarti. Select from user, where username apa? Nah, kita gak bisa nginputin satu-satu kayak gini kan, misalnya RKN. Kalau misalnya kayak gini, gak boleh lanjut gitu kan ya. Supaya kita buat dinamis, berarti kita selipkan variabel kita, yaitu user. Nah, sekarang kita implement. Setelah else ini, berarti kita ada kondisi lagi. Oke, sambil nyontek ya. Di sini ada get user nama variabelnya. Oke. Get user ini buat apa? Nah, ini untuk menampung query dari select itu sendiri gitu kan ya. Oke, kita lihat. Get user sama dengan select all from user where username sama dengan separate supaya manggil user. Jangan lupa titik koma. Oke. Ini si query-nya udah siap. Sekarang ada 2 langkah lagi. Yaitu kita eksekusi si resultnya menggunakan perintah atau metode query. Oke. Berarti kita buatkan result di mana dia mengakses MySQL. Terus query-nya dieksekusi berdasarkan custom kita gitu kan ya. Query-nya get user. Jadi koma. Kalau udah, nah bentukan si result ini pasti bentukannya akan kayak gini. Nah, yang ini ya, menampilkan bla 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 gitu kan ya. Kalau misalnya teman-teman gak percaya, coba kita echo ya. Echo script alert. Misalnya ini kita panggil langsung result. Terus kita ini komentar dulu ya supaya gak masuk mungkin. Set. Kita coba testing. Misalnya, oke, username-nya harus ada, nama username dan passwordnya. Register, berarti kalau register akan masuk ke sini, dia akan men-select result, terus kita lihat ada apa sih di variable result gitu. Nah, ini dia gak bisa di-convert ke string gitu kan ya. Kalau misalnya kita vardam mungkin. Apa yang mau di vardam yaitu result. Apakah bisa? Kita cek ya. Oke, typo. Set, set. Nah, dia masih berbentuk objek gitu kan ya. Di sini ada current field, field count. Apa yang mau kita implement adalah hasil dari 6 rows-nya gitu kan ya. Gitu. Nah, ini perbedaannya boleh teman-teman perhatikan ya. Kalau misalnya tadi inputannya saya, namanya misalnya Udin, terus username-nya saya Udin, passwordnya 123. Kalau kita implement di sini, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah ini, kalau misalnya kita implement di sini, query-nya, tadi tuh where username, saya Udin ya. Ya, secara fisik pun kita bisa lihat hasilnya tidak ada gitu kan ya. Nah otomatis kayak gini, query resultnya juga ada 0. Tapi ini yang akan kita gunakan ya. Contoh, kita gunakan username yang udah ada, misalnya RKN. Ini kan udah ada ya di database. Kita kirim. Nah, result query-nya akan memberikan hasil gitu kan ya. Sama halnya kalau kita implement di sini. Contoh, username-nya Erika N. Register, sekarang 6 rows-nya akan berubah tuh. Yap. Nah, ini yang berubahnya. Jadi kesimpulannya, jika 6 rows
sama dengan 0, maka data tidak ada. Tapi jika 6 rows sama dengan 1, maka datanya ada gitu kan. Nah, di sini berarti kita bisa simpulkan. Sekarang Vardam ini udah kita gak gunakan lagi, tapi kita ambil 6 rows ini dari hasil result. Caranya kayak gimana? Ada di sini. Kita tampung lagi pada variabel check user. Bentar, apakah saya recording? Oke. Nah, di dalam check user ini kita ambil result berdasarkan apa? 6 rows-nya. Gitu kan ya. Oke. 6 rows. Kayak gini bukan sih? Gak pakai function ya, bukan method. Nah, berarti dia cuman menampung si 6 rows-nya aja. Sekarang tinggal kondisikan yang ini. Berarti kita kasih if check user sama dengan 1, maka kita kasihkan echo username sudah ada gitu kan ya. Username sudah ada. Else, nah baru lanjutkan pendaftaran yang ini. Boom, bam, bab. Barabab, boom, empau. Oke, beres. Nah, sampai sini berarti 2 fitur ini udah selesai kita buat gitu kan ya. Selama 11 menit lah. Oke. Tanpa panjang lebar, kurang lebih register ini seperti ini. Tapi gak harus sesuai dengan modul kok. Kalau misalnya teman-teman punya algoritma yang lebih cocok gitu kan ya, sesuai preferensi teman-teman selaku programmer, ya mangga aja. Asalkan logiknya dapat ke si bahasa pemrograman PHP itu sendiri gitu kan ya. Nah, sejauh ini menurut saya di modul udah sangat cocok untuk implementasi register sederhana. Gitu. Yang dimana ya namanya kalau misalnya mau register misalnya, tadi si Udin ya. Saya Udin, passwordnya 123. Kalau kita register sekarang ini udah aman gitu kan. Register sukses, tapi kalau misalnya register lagi si Udin, saya Udin, password 123, username sudah ada gitu kan ya. Dan selesai di sini, tidak akan menjalankan yang ini. Iya, sesimpel itu. Tanpa lama-lama, kita coba kejar yang login form ya. Nah, di login form ini tetap ada 2 hal yang harus kita buat, yaitu formulirnya, login. Nah, di sini kita harus siapkan login formnya. Lalu si logiknya ada di login.php. Oke, pertama kita coba buat formnya. Namanya login form.php. Nah, di sini gak harus ribet juga. Ini kan kita udah ada template-nya. Boleh di copy. Cuman yang bedanya itu ada di sini nih. Nanti kita uruskan ya. Nah, selanjutnya ini mungkin kita ganti ya jadi login form. Terus yang headingnya itu jadi login. Dan yang kita gunakan itu cuman username sama password aja ya. Kita gak perlu penginputan nama oleh si user. Oke, username, password selesai. Sekarang input type-nya. Submit oke, value-nya jadi login, name-nya juga jadi login. Sekarang link-nya pun yang ini kita ganti jadi register form. Just in case kalau misalnya mereka udah punya akun, mereka belum punya akun dan nggak bisa login, ya udah kita arahkan aja ke register gitu. Dan tampilannya bisa teman-teman lihat di loginform.php seperti ini. Sederhana, and everything will be much more fun ketika kita masuk ke login.php-nya. Oke, sejauh ini form saya anggap aman.
Kita coba buatkan yang login.php. Oke, karena dia gini, saya coba breakdown dulu si logiknya. Login form ini, login.php ini akan berhubungan dengan database. Kenapa demikian? Dia mengecek bahwa username dan passwordnya itu benar atau tidak. Berarti kalau misalnya benar ya boleh masuk, kalau tidak ya berikan informasi bahwa password atau username salah gitu kan ya. Nah, karena ada kata mengecek di sini, mengecek dari mana? Dari database. Gitu kan ya. Nah, kalau misalnya connect ke database, berarti kita butuhkan apa? config.php. Terus misalnya ada koneksi menggunakan MySQL dan lain-lain. Oke, kita lanjut satu-satu ya. Pertama kita require once. Apa? config.php. Oke, tadi ya. Kenapa ini dibuatkan template? Ya, biar digunakan lagi gitu. Oke. Last class ada login. Lalu, nah, ini untuk template awalnya. Kita buatkan public MySQL. Lalu ada construct-nya ya untuk koneksi. Function construct. Oke. Apa? Masih ingat? This MySQL sama dengan new MySQL koneksi ke mana? Ke sini ya. Simpan. Beres. Oke. Selanjutnya, berarti ada fungsi utamanya yaitu apa? Mengecek. Di sini kita namakan function check login. Nah, di modul pun ini ada. Coba saya sambil nyontek. Login.php. Oke. Nah, di sini harus ada iset. Oke, saya udah kebayang. If iset post, nanti saya bahas ya. Maksudnya kayak gimana? Kenapa harus pakai iset? Login, maka lakukan apa gitu kan ya. Oke, simpelnya seperti ini. Kalau misalnya tombol login dilakukan, maka ini akan dijalankan gitu kan ya. Oke, yang dimana kita tampung terlebih dahulu si user sama passnya sama kok sama yang register gitu kan ya, supaya kita bisa olah. Oke, sejauh ini aman. Setelah disimpan, nah ini juga ada isempty, kita coba implement lagi di sini, cuman dengan bumbu khusus login berarti ya. If empty user dan empty pass, kita gak pakai empty nama. Oke, beres. Langsung tutup kurawal. Script alert form tidak boleh kosong. Oke, sejauh ini aman. Kalau misalnya udah nggak kosong, maka jalankan fungsi loginnya. Tadi apa? Kita tuh harus bikin function untuk mengecek bahwa username dan passwordnya itu benar atau tidak. Oke? Nah, berarti kita harus jalankan query. Query-nya kayak gimana? Pertama ya simple aja. Select all from user where username sama dengan inputan user. Gitu ya. Atau yang ini. Oke, kita buatkan SQL sama dengan select all kayak gini. Terus ini kayak gini. Yep. Nah, ini SQL-nya udah ready. Sekarang kita buatkan result-nya untuk mengeksekusi query. This MySQL query eksekusi yang SQL.
Nah, dari sini berarti sama ya. Kalau misalnya usernya ada, maka jalankan ini. Oke. Nah, di sini ada check user lagi. Sampai sini kita copy mungkin. Set. Nah, berarti ini bukan menginformasikan bahwa username sudah ada, tapi kasih tahu atau bukan kasih tahu. Kita lanjutkan logiknya bahwa username teh ada, gitu kan ya. Berarti kita bisa lanjutkan proses loginnya. Gitu. Nah, di sini kalau udah seperti ini, ada function, ada metode namanya fetch row untuk mendapatkan row dari hasil ini gitu kan ya. Contoh kasus, saya login sebagai RKN, passwordnya benar gitu kan ya. Berarti query-nya kayak gini. Select all from bla 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 where username sama dengan RKN. Nah, di sini kalau misalnya kita gunakan fetch row, berarti akan berisikan data username, password, dan juga nama. Kita lihat ya. Nah, ini udah benar. Di sini ada variable row yang dimana dia didapatkan berdasarkan result fetch row. Nah, di sini berarti kita bisa vardam nih kalau mau vardam. Hasilnya si row tuh kayak gimana sih? Oke, kita lihat dulu ya. Atau biar teman-teman fokus, kita coba vardamnya 2 ya. Ini vardam untuk si check user. Supaya kita cek lagi nih hasil si vardam check user tuh yang sebelumnya. Ini sebenarnya udah saya bahas tapi kenapa enggak? Ini logiknya kita login kan. Oh, ini belum jalan ya. Kenapa belum jalan? Karena login formnya belum require once. Ke mana? Login.php. Lalu di dalam form itu kita harus menjalankan ini. Beres. Login sama dengan new login. Nah, ini selesai. Gitu kan ya. Berarti kita refresh lalu jalankan RKN, passwordnya 123, login, boom. Oh, ini belum jalan ya. Harusnya action login. Nah, ini ketika dalam login itu jalan cek login. Iya. Ini ada metode cek login. Berarti kita harus submit. Ya udah, gini aja. Berarti seperti ini. Saya sedikit modifikasi ya. Berarti di login form, jika post-nya berisikan login, maka jalankan ini. Lalu buatkan atau eksekusi login. Apa tadi? Cek user. Coba ya. Bismillah. Set. Username-nya Erika N. Passwordnya 123. Boom. Call to undefined method check user. Oke. Cek login, sorry. Cek login. Set. Erika N 123. Login. Nah, ini hasil dari fetch ya. Pertama, itu yang dilihat itu adalah vardam ini berarti langsung row-nya. Si check user itu di skip atau ditimpah lagi. Kalau misalnya mau lihat lagi, ya udah, ini kita komentar dulu. Saya refresh. Ini hasil untuk check user ya, fokus. Nah, check user ini masih 1. Oke. Kalau untuk yang row, ini lebih advance-nya lagi. Oke. Berarti
Kita bisa cek, oke cek user mah udah aman badannya. Nah, lalu yang vardam untuk row-nya. Nah, ada yang pertama, itu untuk username-nya katanya RIKN. Password-nya 123, lalu untuk name-nya Erika Najwa Salsabina. Nah, berarti kita bisa cek, jika password sama dengan password DB gitu kan ya, dari DB, dan username sama dengan username dari DB, maka lakukan apa gitu kan ya. Logiknya seperti itu. Nah, di sini ada nih pakai yang namanya password verify yang sebelumnya saya jelaskan. Berarti kayak gini, kita mulai if password verify. Apa yang mau di-verify? Yaitu si hasil dari pass. Nah, ini untuk deskripsi dari apa? Dari hasil ini ya. Oh, berarti kasusnya kita ganti. Jangan RIKN, soalnya bakal salah. Kasusnya kita ganti yang udah di hashing. Yang Ilyas, kalau nggak saya Udin. Nah, ini password verify si pass-nya. Lalu, berdasarkan hasil dari row keberapa si password teh? Ada di row ke-1. Oke, 1. Terus, row ke-1. Nah, jika benar, maka jalankan, buatkan session untuk username. Atau session success ya. Nah, ini baru masuk lagi ke session success. Atau anggapannya gini dulu deh. Script bukan kayak gini. Echo alert. Halo, selamat datang. Pisahkan string. Berarti kayak gini. Halo, selamat datang. Nama mungkin ya. Oh, nggak ada nama. User. Kayak gini. Kita coba lihat. Else. Ya, berarti kita kasih else-nya gitu kan ya. Kalau misalnya passwordnya salah, berarti gini. Password atau username salah. Oke. Sejauh ini aman. Kita coba segini dulu aja deh. Testing. Kita coba refresh. Misalnya tadi ya, Moch Ilyas, passwordnya 123. Login. Halo, selamat datang Moch Ilyas. Kalau misalnya salah, Moch Ilyas 1234 login. Misalnya atau password salah. Sejauh ini cukup paham mungkin barangkali. Nah, itu ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai sini. Lalu untuk part yang ketiga, kita coba bahas deep dive lagi untuk session dan juga fungsi-fungsi yang lainnya dalam login gitu kan ya. Ini masih bisa apa ya? Sebenarnya di modul pun ada apa ya? Pokoknya ada yang harus kita bahas deh. Contohnya yang ini, kita kan belum bikin yang namanya session gitu kan ya. Nah, ini ada variabel session, udah bawaan dari si PHP-nya. Sampai sini dulu. Silahkan boleh dipahami. Ini saya kasihkan resource-nya di Classroom ya, kayak kemarin. Ini registerform.zip. Sekarang mungkin login sama login form.zip-nya saya kirimkan. Kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.